Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara mahasiswa, berikut ini kita akan membicarakan pertemuan kali ini atau pertemuan yang keempat. Kita akan membicarakan masalah sistem penerimaan siswa baru yang biasanya ini menjadi isu sentral setiap tahun ajaran yang menjadi heboh di mana-mana, terutama orang tua yang ingin memasukkan anaknya. Jadi yang repot itu sekolah itu bukan anaknya tapi justru orang tuanya. Baiklah, kita akan lihat satu persatu. Sistem penerimaan siswa baru itu ada 3 sistem yang ingin saya soroti pada pertemuan ini. Yang pertama sistem tes, yang kedua sistem non-tes, yang terakhir sistem zonasi. Saudara-saudara mahasiswa, ketiga sistem ini tentunya nanti akan berkembang lagi kalau ada sistem baru yang digagas lagi untuk menemukan sistem yang menurut zamannya, menurut waktunya itu lebih baik dari sebelumnya. Jadi itu tidak menjadi persoalan. Ingat, perubahan itu adalah sesuatu keharusan. Jadi tidak ada yang abadi di dunia ini kecuali perubahan itu, termasuk sistem penerimaan siswa baru. Kita telusuri satu-satu. Sistem tes. Sistem tes adalah sistem yang sudah lama dikenal dan ini menjadi semacam jargon dari zaman-zaman sebelum merdeka, bahkan ada sistem penerimaan dengan sistem tes ini. Sistem tes ini yang perlu dipahami adalah apa yang menjadi penekanan tes itu. Ya, saya sebelum ke sana, sistem tes ini dulu ada tes sebelum kita kenal kognitif, afektif, psikomotor yang berkembang itu. Dulu ada sistem tes yang sangat psikologis, bukan psikologis, psikologis. Fisiknya. Jadi salah satu contoh, anak yang mau masuk sekolah dasar SD, kalau dulu sekolah rakyat itu tangannya itu begini. Kalau sampai ke telinga ini, maka dia masuk. Jadi kalau yang tidak. Kasihan kalau yang stunting atau yang kelainan fisiknya, malah mengalami kelainan fisik, tangannya tidak sampai. Nah itu repot itu jadinya. Padahal dia secara usia kronologi sudah tua. Nah ini mengapa itu terjadi? Karena pada zaman itu tidak ada catatan khusus. Seorang itu lahir tanggal sekian, tahun sekian, enggak ada. Justru cuma tanda-tanda alam saja tuh. Dulu dia ini lahir waktu gunung itu meletus. Nah, tahun berapa meletusnya yang keberapa itu jadi rumit nanti. Itu yang zaman awalnya. Terus sistem tes. Sistem tes itu dikenal dengan mengolah ranah kognitif, afektif, dan psikomotor. Apakah nanti bentuk tesnya itu tertulis? Nah ini pada umumnya tertulis atau dalam bentuk lain. Tapi ketiga ranah itu menjadi semacam titik pangkal atau titik tolak dari sistem tes itu. Nah, sistem tes yang seperti itu ada sisi lain yang disebut dengan sistem non-tes. Sistem non-tes itu bisa berupa portofolio. Portofolio itu semua catatan tentang yang bersangkutan berkaitan dengan piagamnya dan lain sebagainya. Ini ada kaitannya dengan yang ketiga, model rekam jejak. Portofolio itu lebih dalam lagi, dia harus membuat satu karya tulis atau apa dan namanya. Udah ada wawancara, non-tes ini wawancara. Ada dengan rekam jejak. Ada menggabungkan antara sistem non-tes ini dengan sistem tes. Ini sampai hari ini masih. Banyak di lembaga-lembaga yang menggabungkan kedua itu. Pertama dengan sistem tes untuk menyaring sejumlah calon yang begitu besar supaya dapat yang unggul dengan sistem tes. Ini masih lagi
Kita ingin mendapatkan yang terbaik lagi. Portofolionya dilihat. Belum juga menemukan kita yang terbaik lagi. Lihat rekam jejaknya. Terakhir wawancara. Nah, ini biasanya seperti itu model penerimaan. Nah, yang ini yang menjadi menarik. Kalau yang tadi dua di atas tidak begitu menarik. Yang sistem zonasi ini menarik karena penerimaan peserta didik baru atau PPDB mulai 2019 ya, masih menggunakan jalur zonasi sebagai yang termaktub dalam Permendikbud nomor 51 2018 tentang penerimaan peserta didik baru untuk 19-20. Masih menggunakan sistem zonasi yang pernah dikenalkan. Penerapan sistem zonasi mengharuskan calon peserta didik untuk menempuh pendidikan di sekolah yang memiliki radius terdekat dari domisilinya masing-masing. Nah, peserta didik bisa memiliki opsi maksimal 3 sekolah dengan catatan sekolah tersebut masih memiliki slot siswa dan berada dalam wilayah zonasi siswa tersebut. Ya. Berdasarkan Permendikbud nomor sekian ini diatur PPDB melalui zonasi. Seleksi calon peserta didik baru dilakukan dengan memprioritaskan jarak tempat tinggal terdekat ke sekolah dalam zonasi yang ditetapkan. Ideal aturan ini begini, saudara-saudara. Walaupun dalam pelaksanaannya sistem zonasi ini banyak sekali catatan-catatan yang kita jumpai. Salah satu catatan-catatan yang kita jumpai sistem zonasi ini yang pertama ditemukannya data calon siswa yang pindahan dari tempat atau domisili lain ke sekolah yang akan dituju beberapa saat sebelumnya. Jadi mengubah data kependudukan. Sampai-sampai pada tahun kemarin, tahun ini 2020, itu kerepotan itu naik sampai ke permukaan di provinsi. Yaitu mereka menemukan data bahwa penerimaan siswa baru ini menggunakan data palsu yang baru pindah 6 bulan sebelumnya dan lain sebagainya. Ini zonasi. Ada hal lain lagi, zonasi itu, nah ini persoalannya tidak diminati. Jadi tadi penyimpangannya pada administrasi, ini penyimpangan pada keinginan diri. Tidak masuk kriteria untuk dirinya. Ingin di sekolah lain yang di tempat lain yang itu lebih baik. Ini menjadi persoalan lagi. Nah, oleh sebab itu di masing-masing daerah ada kebijakan umpamanya menerima pindahan dari zonasi lain sekitar 5% atau dengan dalil tertentu dia bisa menerima sekian persen. Nah, ini dimungkinkan pada peraturan-peraturan seperti ini pada peraturan daerah di bawahnya, di bawah peraturan menteri ini. Nah, saudara-saudara, persoalan-persoalan penerimaan siswa baru ini tidak akan pernah selesai sampai kapanpun, manakala kita semua memaksakan kehendak untuk siswa atau anaknya atau siswanya untuk memasuki keinginan dari orang tuanya. Ini yang menjadi persoalan. Biasanya yang sekolah anaknya yang punya keinginan, tadi yang saya buka di pertama, yang punya keinginan orang tuanya. Nah, itu jadi konflik. Nah, persoalan-persoalan ini akan terus berkembang yang pada gilirannya akan menjadikan persoalan-persoalan baru di tingkat lapangan. Dengan kata lain, menyusahkan para guru, para sekolah terutama yang akan menggunakan sistem zonasi ini jika tidak didukung oleh aparat penyelenggara pendidikan di tingkat kebijakan. Ya. Nah, oleh sebab itu saya minta saudara-saudara membuat satu karya penelitian kecil, siapkan penelitian kecil dengan konsep dan aplikasi sistem zonasi. Cari kelemahan dan keunggulan sistem zonasi di tempat saudara berada. Dengan seperti itu nanti kita bisa diskusikan
di masing-masing itu dengan peraturan yang sama, tapi pengejawantahannya di lapangan menjadi berbeda. Saya kira itu yang dapat saya kemukakan pada kesempatan ini. Sampai ketemu pada pertemuan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.